Okay, hello everyone. Let me introduce myself. My name is Mariska Maulani and PM23410X. In this video, I will present a brief explain of the basic concept of industrial and organization psychology. This topic discuss how psychology principle and applied in the workplace to understand employee behavior, improve performance, and create a healthy organizational environment. I hope this presentation can help you gain clear understanding of the importance of industrial and organization psychology in today's working world. Let's begin the presentation. See you to my video. Oke, pertama adalah pengertian dari psikolog industri dan juga organisasi. Psikolog industri dan organisasi atau PIO adalah cabang ilmu psikologi terapan yang secara sistematis mempelajari perilaku manusia dalam dunia kerja, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari suatu organisasi. PIO berusaha memahami bagaimana karakteristik psikologi individu seperti kemampuan kepribadian, sikap, nilai, dan juga motivasi berinteraksi dengan tuntutan pekerjaan, sistem organisasi, serta lingkungan kerja. Dengan kata lain, PIO menjelaskan mengapa seseorang bekerja dengan cara tertentu dan bagaimana perilaku tersebut mengaruhi kinerja serta pencapaian tujuan organisasi. Selain berorientasi pada produktivitas, PIO juga mempengaruhi perhatian besar pada kesejahteraan psikologis karyawan. Hal ini mencakup kepuasan kerja, keseimbangan kehidupan kerja, kesehatan mental, serta rasa aman dan nyaman dalam bekerja. Oleh karena itu, psikolog industri dan organisasi berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan organisasi yang menuntut efektivitas dan juga efisiensi dengan kebutuhan individu untuk berkembang dan merasa dihargai dalam pekerjaannya. Yang kedua adalah ruang lingkup psikologi industri dan juga organisasi. Ruang lingkup psikologi dan industri dan organisasi mencakup seluruh proses dan dinamika yang terjadi dalam organisasi sejak seseorang direkrut hingga mengakhiri masa kerjanya. Secara umum, PIO terbagi menjadi dua bidang besar, yaitu psikologi industri dan juga psikologi organisasi, yang saling melengkapi satu sama lain. Psikolog industri juga berfokus pada aspek-aspek teknis pekerja dan sistem pengelolaan sumber daya manusia. Bidang ini mencakup analisis jabatan untuk memahami tugas, tanggung jawab, serta kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Selain itu, psikologi industri berperan dalam proses rekrutmen dan juga seleksi karyawan, pelatihan dan pengembangan, serta penilaian kerja dan juga penempatan dan promosi karyawan. Tujuannya adalah memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Sementara itu, psikologi organisasi lebih menitik beratkan pada perilaku individu dan kelompok dalam konteks sosial organisasi. Bidang ini mempelajari motivasi kerja, kepuasan, dan juga komitmen karyawan, kepemimpinan, komunikasi organisasi, dinamika kelompok dan kerja tim, budaya serta iklim organisasi, hingga stres kerja dan konflik. Fokus utamanya adalah menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kinerja optimal sekaligus kesejahteraan karyawan. Oke, next adalah tujuan psikologi industri dan juga organisasi. Tujuan utama psikologi industri dan organisasi adalah meningkatkan efektivitas dan juga keberhasilan organisasi melalui pengelolaan perilaku manusia secara ilmiah dan juga sistematis. PIO membantu organisasi mencapai tujuan strategis dengan cara mengoptimalisasikan potensi sumber daya yang dimiliki. Selain itu, PIO bertujuan meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan kerja karyawan agar mereka merasa termotivasi, dihargai, dan memiliki rasa terhadap organisasi. Karyawan yang puas dan termotivasi cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik, memiliki tingkat absensi yang rendah, serta menunjukkan loyalitas yang tinggi. PIO juga bertujuan untuk mengurangi berbagai permasalahan kerja seperti konflik, stres, kelelahan bekerja atau burnout, dan juga ketidakpuasan yang dapat menghambat kinerja organisasi. Dengan demikian, PIO berkontribusi dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan juga berkelanjutan. Oke, next saya akan menjelaskan tentang peran psikologi industri dan juga organisasi dalam perusahaan.
Psikolog industri dan juga organisasi itu memiliki peran yang sangat strategis dalam perusahaan, khususnya dalam membantu manajemen membuat keputusan yang berkaitan dengan sumber daya manusia. PIO tuh menyediakan dasar ilmiah dalam proses seleksi dan juga penempatan karyawan, misalnya melalui penggunaan tes psikologi, wawancara berbasis kompetensi, dan asesmen potensi. Nah, hal ini juga bertujuan agar organisasi itu memperoleh karyawan yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga sesuai dengan nilai dan budaya organisasi. Selain itu, PIO itu berperan dalam mengembangkan karyawan dan kepemimpinan melalui program pelatihan dan juga pengembangan yang dirancang berdasarkan kebutuhan individu dan organisasi. PIO juga membantu merancang sistem penilaian kinerja yang adil, objektif, dan juga transparan, sehingga karyawan tuh merasa kontribusinya tuh diakui. Dalam jangka panjang, peran PIO itu sangat penting dalam membangun iklim kerja yang positif, meningkatkan komitmen karyawan, serta memperkuat daya saing perusahaan di tengah persaingan yang semakin ketat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat psikologi dan juga manfaat psikologi industri dan juga organisasi. Penerapan psikologi industri dan organisasi memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi dan juga karyawan. Bagi organisasi, PIO membantu meningkatkan produktivitas, efisiensi kerja, serta kualitas kinerja secara keseluruhan. Organisasi juga dapat meminimalkan resiko kesalahan dalam rekrutmen dan juga penempatan karyawan, yang seringkali menimbulkan biaya tinggi dan berdampak negatif pada kinerja. Bagi karyawan, PIO itu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat secara psikologis. Karyawan yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, mendapatkan umpan balik yang konstruktif, serta bekerja dalam suasana yang mendukung kesejahteraan mental dan emosional. Nah, hubungan kerja yang harmonis antara karyawan dan manajemen juga dapat meningkatkan rasa aman, kepercayaan, dan juga loyalitas terhadap organisasi. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Psikolog industri dan organisasi merupakan bidang ilmu yang memiliki peran sangat penting dalam dunia kerja modern karena berfokus pada pemahaman, pengelolaan, dan juga pengembangan perilaku manusia dalam organisasi. Melalui penerapan prinsip-prinsip PIO, organisasi dapat mencapai keseimbangan antara pencapaian tujuan bisnis dan pemenuhan kebutuhan psikologis karyawan. PIO tidak hanya berkontribusi pada meningkatkan kinerja dan produktivitas, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan juga berkelanjutan. Oleh karena itu, psikologi industri dan juga organisasi menjadi fondasi penting bagi organisasi yang ingin berkembang, beradaptasi dengan perubahan, dan tetap kompetitif di era globalisasi dan juga digitalisasi. Psikolog industri dan organisasi itu merupakan bidang ilmu yang sangat penting dalam dunia kerja modern karena hanya berfokus pada pemahaman dan juga pengelolaan perilaku manusia dalam organisasi. Melalui penerapan prinsip-prinsip PIO, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan juga produktivitas tanpa mengabaikan kesejahteraan karyawan. PIO itu membantu menciptakan keseimbangan antara kepentingan organisasi dan juga kebutuhan individu, sehingga terciptalah lingkungan kerja yang produktif, sehat, dan berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, psikolog industri dan juga organisasi menjadi fondasi penting bagi organisasi dalam menghadapi tantangan dan juga persaingan di era globalisasi dan digital di masa sekarang ini. Okay guys, that brings me to the end of my presentation. To conclude, industrial and organizational psychology played an important role in balancing organizational goals with the employee well-being, which leads to better performance and a more positive work environment. Thank you very much for watching and listening to this presentation. I hope the information said is accessible and insightful. I'm Marska Maloney. See you and have a good day. Bye.